Cayetano Santos Godino lahir pada 31 Oktober 1896. Ia merupakan anak terakhir dari 10 orang bersaudara. Orang tuanya adalah imigran dari Calabria, Italia Selatan yang pindah ke Buenos Aires pada tahun 1884 ketika melarikan diri dari kemiskinan. Cayetano telah dikutuk bahkan sebelum orang tuanya mengandungnya. Ayahnya adalah seorang pemain gitar dan juga seorang pecandu alkohol. Ia senang bergonta-ganti pasangan hingga akhirnya ia tertular sifilis dari salah satu penggemarnya. Dan penyakit inilah yang menyebabkan gangguan pada kesehatan Cayetano. Selama tahun-tahun awal kelahirannya, Cayetano beberapa kali berada di ambang kematian disebabkan oleh enteritis akut atau peradangan usus yang menyebar hingga ke lambung. Infeksi kronis ini biasanya disebabkan dengan makanan atau minuman yang terkontaminasi, makanan yang tidak disiapkan dengan benar, kebersihan atau sanitasi yang buruk, serta kontak dekat dengan orang atau hewan yang terinfeksi. Infeksi ini menyebabkan sulitnya penyerapan cairan dan sari-sari makanan hingga mengakibatkan kondisi fisik Cayetano tidak bertumbuh dengan normal layaknya anak-anak sebayanya. Tubuhnya pendek, kepalanya kecil, lengannya kurus dan panjang dengan kedua telinga yang besar. Cayetano hidup dengan gen buruk yang menurun dari ayahnya serta lingkungan yang miskin dan kumuh. Namun kemalangan Cayetano tidak sampai di sini. Ketika ayahnya mabuk, Cayetano akan menjadi sasaran kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh ayahnya, tetapi dilakukan juga oleh saudara kandungnya. Bahkan ayahnya juga sering memukulnya hingga di ambang kematian. Pada saat dibawa ke dokter, Cayetano memiliki setidaknya 27 bekas luka di kepalanya sendiri. Dan saat ditanyakan, Cayetano mengatakan kalau itu bekas luka yang ia peroleh dari perlakuan ayah dan saudaranya yang memukulnya setiap hari. Pada bulan September 1904, ketika dia berusia 7 tahun, Cayetano pertama kali melakukan suatu aksi kejam kepada seorang anak laki-laki berusia 2 tahun yang bernama Miguel de Pauli. Cayetano mengajak Miguel pergi bersamanya dengan menjanjikannya sebuah permen. Sesampainya di sana, Cayetano mulai memukuli Miguel dan di akhir perkelahian, ia mendorong Miguel ke dalam parit. Untungnya ada seorang polisi yang melintas dan melihat kejadian tersebut. Namun, Cayetano tidak ditangkap. Ia hanya dibawa ke kantor polisi bersama dengan Miguel. Dan selang beberapa jam setelahnya, mereka dijemput pulang. Pada tahun 1905, Cayetano kembali melakukannya kepada seorang anak di dekat rumahnya. Anak itu bernama Anna Neri. Dia memukuli Anna dengan batu, tetapi lagi-lagi Cayetano hanya ditangkap lalu kembali dibebaskan dengan alasan bahwa ia masih di bawah umur. Tahun-tahun sebelumnya, kejahatan yang dilakukan Cayetano dapat dikatakan masih dalam batas wajar. Tetapi pada tahun 1906, merupakan tahun pertama Cayetano membunuh seorang anak perempuan. Anak ini bernama Maria Rosa yang berusia 3 tahun. Pembunuhan yang Cayetano lakukan awalnya tidak diketahui orang lain, namun ia mengakui perbuatannya kepada polisi. Pengakuan yang Cayetano berikan juga diakui setelah kejahatan itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Cayetano mengaku membawa Maria pergi ke gurun di jalan Rio de Janeiro. Ia berusaha mencekik kemudian mengubur Maria hidup-hidup di selokan. Lalu dia menutupi tumpukan itu dengan kaleng. Sebelum Cayetano mengakui kejahatannya tersebut kepada pihak kepolisian, orang tua korban melaporkan kehilangan seorang anak perempuan. Polisi pun melakukan pencarian selama bertahun-tahun. Seluruh tempat telah ditelusuri demi menemukan keberadaan Maria. Dan setelah pengakuan yang Cayetano berikan bertahun-tahun setelahnya, polisi mencari mayat Maria di TKP. Tetapi sayangnya, begitu tiba di sana, lokasi itu sudah dibangun sebuah rumah berlantai 2. Dan hal itu membatasi petugas melakukan pencarian. Sampai hari ini, rumah itu menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Maria Rosa. Berlanjut pada kejahatan Cayetano, di mana kejahatannya kali ini tidak sebesar yang dilakukan sebelumnya, namun itu menjadi kejahatan pertama yang membuat dia menerima hukuman penjara. Ketika berusia 10 tahun, ibunya memergoki Cayetano dalam tindakan menyenangkan dirinya sendiri. Ketika itu perbuatan masturbasi adalah tindakan ilegal di Argentina. Ibunya melapor ke kantor polisi atas perbuatan masturbasi, kompulsif dan ketidaksopanan. Dan dari laporan tersebut, Cayetano dipenjara selama 2 bulan. Setelah keluar dari penjara selama 2 bulan, Cayetano tidak memiliki rasa bersalah. Kejahatan yang dilakukannya terus berlanjut. Tetapi kali ini Cayetano mulai bermain dengan api.
Pada 17 Januari 1912, saat Cayetano menginjak usia 16 tahun, ia membakar sebuah gudang tua dengan dalih bahwa ia senang melihat petugas pemadam kebakaran bekerja, senang melihat bagaimana mereka melawan kobaran api. Pada 26 Januari 1912, Arturo Laurona berusia 13 tahun ditemukan tewas di sebuah rumah kosong. Lalu sebulan kemudian, tepatnya pada 7 Maret 1912, Cayetano membakar gaun seorang anak perempuan bernama Reina Vainokov. Reina mengalami luka bakar yang serius dan meninggal beberapa hari setelahnya. Pada akhir 1912, Cayetano kembali membakar fasilitas umum, yaitu stasiun kereta api. Untungnya, api dapat dipadamkan dengan cepat tanpa mengakibatkan kerusakan yang parah. Kemudian pada 8 November 1912, Cayetano mencoba mencekik Roberto Russo. Cayetano kemudian ditangkap tetapi dibebaskan kembali dalam persidangan. Pada 16 November 1912, Cayetano menyerang anak berusia 3 tahun bernama Carmen Gitoni, kemudian melarikan diri ketika aksinya dipergoki oleh seorang polisi. Pada 20 November 1912, ia menculik seorang anak bernama Caroline, tetapi korban sempat berteriak dan diselamatkan oleh tetangganya. Banyaknya kejahatan keji yang Cayetano lakukan tak kunjung membuat ia mendapatkan hukuman yang berat. Hingga tiba saatnya di mana dia akhirnya ditangkap pihak kepolisian ketika pada tanggal 3 Desember 1912, Cayetano membawa Yesualdo Giordano yang berusia 3 tahun bermain di luar rumahnya. Ia membujuk Yesualdo untuk pergi bersamanya membeli permen, dan si kecil Yesualdo ikut bersamanya. Cayetano membawa Yesualdo ke suatu rumah kosong, dan ketika mereka masuk, ia mendorong Yesualdo ke lantai lalu mencoba mencekiknya menggunakan ikat pinggang. Setelah itu, Cayetano mengikat tangan dan kaki Yesualdo, dan tak sampai di situ, ia memukul kepala anak itu dengan batu. Setelah melakukan perbuatan keji itu, Cayetano tak puas. Ia keluar sebentar untuk mencari sebuah paku, dan di saat yang bersamaan, ia bertemu dengan ayah Yesualdo. Lantas sang ayah bertanya kepada Cayetano tentang keberadaan anaknya, dan tentu saja Cayetano menjawab bahwa ia tidak tahu. Selesai berbicara dengan ayah Yesualdo, Cayetano kembali menuju rumah kosong itu. Ia lalu menancapkan paku ke sisi tengkorak Yesualdo, kemudian menyembunyikan mayat anak itu. Ayah Yesualdo terus mencari keberadaan anaknya, hingga seorang tetangga mengatakan bahwa ia melihat Yesualdo sebelumnya berjalan bersama dengan Cayetano. Hingga pada tanggal 4 Desember 1912, Cayetano ditangkap oleh polisi, dan di sana ia mengakui semua rentetan kejahatan yang ia lakukan sejak pertama kali. Ia mempraktekkan dan menunjukkan kepada polisi bagaimana cara ia membunuh setiap korbannya. Kejiwaan Cayetano pun diperiksa, dan berdasarkan hasil laporan medis, hakim memutuskan untuk menutup kasus tersebut dan memerintahkan Cayetano dimasukkan di sebuah panti asuhan untuk mendapatkan perawatan berlanjut mengenai kondisi kejiwaannya. Tetapi Cayetano tak berhenti melakukan kekejaman. Hasratnya untuk membunuh tetap membara di dalam dirinya. Melihat orang lain tersiksa di nafas-nafas terakhirnya memberikan kesenangan tersendiri bagi Cayetano. Pada tanggal 4 Januari 1913, ketika berada di panti asuhan, Cayetano mencoba membunuh beberapa narapidana, tetapi gagal ia lakukan. Akhirnya pada tanggal 12 November 1915, sebuah laporan untuk banding disetujui oleh pihak berwenang, dan mereka memerintahkan Cayetano untuk dipindahkan ke penjara pada tanggal 20 November. Kemudian pada 28 Maret 1923, Cayetano kembali dipindahkan dari penjara ke Lembaga Pemasyarakatan Ushuaia. Penjara Ushuaia adalah rumah bagi kriminal-kriminal terkejam di Argentina. Sepanjang tahun 1933, Cayetano menghabiskan waktu di rumah sakit akibat dipukuli oleh para narapidana ketika mereka memergokinya membunuh kucing peliharaan mereka. Sejak tahun 1935 dan seterusnya, Cayetano selalu sakit. Hingga pada tanggal 15 November 1944, dalam usia 48 tahun, Cayetano yang dijuluki El Petiso Urejudo meninggal dunia. Laporan resmi menyatakan bahwa kematiannya diakibatkan pendarahan internal disebabkan oleh penyakit lambung. Tetapi menurut kabar yang beredar, Cayetano sebenarnya dihabisi oleh para narapidana di penjara itu, karena Cayetano tidak bisa menghentikan keinginannya untuk membunuh sesama napi dan hewan peliharaan mereka. Hingga saat ini, Cayetano dikenal sebagai pembunuh berantai termuda di Argentina yang melakukan pembunuhan pertamanya di usia 9 tahun.
Kisah Cayetano setelah didiagnosa oleh dokter ahli kejiwaan menyatakan bahwa ciri-ciri fisik pelaku kriminal seperti Cayetano adalah tubuh yang kurus, tinggi badan di bawah rata-rata, tatapan tajam dan kosong yang menyeratkan manusia tanpa adanya emosi. Semenjak kecil, Cayetano tak pernah merasakan rasa cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Orang tuanya senang menyiksa dirinya, begitu pula dengan saudara-saudaranya. Cayetano tumbuh tanpa rasa bahagia layaknya anak-anak yang lain. Tinggal dalam kemiskinan, lingkungan kumuh dan kekerasan mengakibatkan Cayetano mengadopsi semua kemalangan yang ia terima dan melampiaskannya kepada orang lain di sekitarnya. Menurutku, Cayetano sebenarnya masih bisa diselamatkan di waktu-waktu awal ia melakukan kekejaman. Cayetano sebenarnya hanya membutuhkan kasih sayang serta perhatian berlimpah dari orang yang bisa merawat dan menyayanginya dengan tulus. Memberikannya kasih sayang, mengajarinya mana yang baik dan buruk, mengajarinya mana yang bisa dilakukan dan tidak dilakukan. Tetapi Cayetano tak mendapatkan itu. Kisah Cayetano cukup membuat perasaanku bercampur aduk ketika menceritakannya. Silahkan teman-teman berpendapat di kolom komentar di bawah ini, dan saya mohon untuk tetap support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.